apa kabarnya? Wah, kita udah masuk di tahun baru, tahun 2022 ya. Tahun paradigma yang baru, Oma dan Opa. Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat selalu dan penuh dengan urapan yang dahsyat. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita memulai dengan doa, pujian penyembahan Oma dan Opa. Kiaralaba karalaba syirkaralaba syandaralaba karalaba. Mari mulai sembah dia, sembah dia. Kalau kita boleh memasuki tahun 2022. Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Engkau kekuatan hidup kami. Engkau adalah pelita hidup kami, Tuhan. Angkat penyembahan Oma dan Opa. Terus memuji menyembah Dia. Engkau segalanya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar. Kalau kami boleh ada di tahun ini, kasih-Mu luar biasa, pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan, bagi hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Angkat tangannya Oma dan Opa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup kami ya Lord. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih lagi Engkau ku sembah, yes Lord. Kau yang terindah, seumur hidup kami, pulihkan kami ya Lord. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang dan mulia, selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud ya
Yes Lord. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Ayo angkat tangannya Oma dan Opa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mulai sembah Dia, sembah Dia. Kami bersembah Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kalau kami boleh ada di tahun 2022, semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kaulah segalanya. Sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Ini nyanyian kami, Kau yang terindah, kami ingin menyembah-Mu seumur hidup kami. pulihkanku dengan darah-Mu. Pulihkan kami, yes Lord. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, yes Lord. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, Lebih dalam, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan lagi sorak-sorai yang dahsyat. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya, segalanya, kami mau lebih lagi, yes Lord. lebih dalam, Lebih lagi menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Engkau Tuhan, ini nyanyian kami, yes Lord. melebihi Ini doa kami Tuhan. segalanya, Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, menyembah dalam roh dan kebenaran.
Tuhan, urapanmu Yesus. Lebih lagi Yesus. segalanya, Lebih lagi Yesus Lord. lebih dalam. Ku menyembah, Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari mulai sembah, 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 sembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Yesus. Menyembah di dalam roh, menyembah di dalam roh. Haleluya, haleluya. Menyembah di dalam roh. Kami percaya yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau perkaya Tuhan. Kami percaya kami boleh memasuki tahun paradigma yang baru. Kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap ada untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita memberikan tepuk tangan lagi yang luar biasa. Bersorak-sorai buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersuka cita karena Tuhan. Kita mau lihat, kita mau merasakan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di tahun baru ini. Haleluya, mari tepuk tangan sama-sama Oma dan Opa. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Amin Tuhan, kami percaya Kau baik bagi kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan. Mari sama-sama rasakan, rasakan dan lihatlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sama-sama sambil tepuk tangan katakan, syukur bagimu Tuhan.
segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yes Lord. Allah yang memeliharaku, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, Oma dan Opa. Sama-sama kita menyatakan Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Bapak Ibu, Amin. Oma dan Opa. Sama-sama kita mau nyanyikan bagi Tuhan kabar sukacita. Haleluya. Tiada terukur kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kita katakan sekali lagi, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama Oma dan Opa kita bergoyang bersama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan namanya Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, Jiwaku memuji, mulutku bersorak, Oma dan Opa, amin, bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku
memuji nama-Mu. Yes Lord. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan kasih setia-Mu besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Shalom Oma Opa, kita merasa diberkati oleh pujian penyembahan yang luar biasa. Dan kita bersyukur kalau kita akan menerima firman Tuhan. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan segalanya buat Oma dan Opa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagi hidup kami. Tidak ada Allah yang lain dalam hidup kami, yes Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau selalu ada dalam hidup kami, yes Lord. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah Tuhan yang ku pandang selama hidup.
segalanya. Dalam hidup kami ya Lord, dalam hidup kami ya Di Lord. dalam hidupku, Biar kerajaanmu, biar kebenaranmu kerajaan ada dalam hidup kami ya Lord. kebenaranmu Itu bagiannya kami ya itu Lord. bagianku. Kaulah yang Kaulah yang ku pandang selama hidupku. kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom, Opa Oma, jemaat Tuhan di GBI Tampak Siring yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita ada di tahun 2022, tahun yang luar biasa, tahun paradigma yang baru. Hampir 2 tahun kita melewati masa pandemi. Saya berdoa Opa Oma semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dalam sukacita yang luar biasa. Nah, sekarang kita ada di tahun paradigma yang baru. Banyak yang bertanya, apa sih arti paradigma? Kamus Bahasa Indonesia berkata, paradigma itu berbicara mengenai model, kerangka berpikir, atau pola, atau cara, atau contoh. Itulah yang disebut paradigma. Ya. Tahun 2022 ini, Tuhan akan banyak berikan kita paradigma-paradigma, cara berpikir yang baru, terobosan-terobosan yang baru untuk mengatasi banyak persoalan kita. Tapi mari, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini adalah ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Berikan terobosan, berikan urapan buat setiap kami, sehingga kami boleh mengalami banyak mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Filipi pasal 3 ayat 7-8 katakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Firman Tuhan berkata kita harus meninggalkan cara-cara kita yang lama, pola berpikir kita yang lama, gaya berpikir kita yang lama, dan kita mulai belajar untuk mengikuti pola berpikir yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Orang Kristen yang hidupnya masih menggunakan cara-cara yang lama, paradigma-paradigma yang lama, pola-pola berpikir yang lama, hari-hari ini harus mengalami perubahan. Harus mengalami pertobatan. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, mau mengalami terobosan demi terobosan di tahun paradigma yang baru ini. Opa Oma yang dikasih Tuhan,
Ayat nats buat tahun paradigma yang baru, Gembala sidang kita mengambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21. Saya mau ajak opa oma sama-sama baca yuk ayat ini ya. Walaupun mungkin sedikit agak banyak, tapi mari kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 ya. Mari opa oma kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan akan memberitakan kemasyuranku. Ini adalah ayat nats di tahun paradigma yang baru. Ada berapa hal yang saya ingin sampaikan dan kita akan belajar bersama-sama pada hari ini dari nats Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21 ini. Yang pertama, Tuhan berbicara mengenai sesuatu yang baru. Opa oma, kitab Yesaya ini ditulis pada waktu orang Israel dalam pembuangan di Babelonia. Nah, waktu mereka ada di Babelonia, waktu mereka berseru-seru sama Tuhan, dalam posisi mereka menjadi budak di Babel, maka Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa kalau dulu Tuhan pernah berbuat sesuatu yang dahsyat waktu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir melalui Musa, melewati Laut Teberau, dan Tuhan membuat jalan di dalam lautan, menerobos lautan menuju padang pasir. Tuhan berkata, sekarang Tuhan mau buat cara yang baru untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Babelonia. Sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Tuhan tidak akan mengulangi yang lama, tapi Tuhan akan buat yang baru. Dan Tuhan akan berkata, sekarang aku akan buat jalan-jalan melewati padang belantara, jalan-jalan di padang gurun. Sesuatu yang sangat berbeda dengan cara yang lama. Tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari Babel supaya apa? Supaya umat Israel memuliakan, memasmurkan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, mungkin ada opa-oma yang tanya begini, caranya gimana sekarang ini? Kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, kita nggak boleh batasi cara kerja Tuhan. Tuhan punya begitu banyak kreativitas, punya begitu banyak cara untuk membuat sesuatu yang baru. Dulu pernah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel dengan cara membuat jalan di tengah-tengah lautan. Sekarang Tuhan mau pakai cara yang berbeda. Tuhan mau pakai cara yang baru, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan akan pakai pola yang baru, yang tidak pernah terjadi juga sebelumnya. Masuk masa pandemi ini, banyak hal dari hidup kita yang alami perubahan. Cara beribadah kita, dulu-dulu kita nggak pernah ibadah dengan online seperti ini. Ini salah satu cara yang baru yang Tuhan berikan untuk bagaimana kita masuk dalam ibadah-ibadah. Dulu nggak pernah terpikirkan untuk buat ibadah secara online. Tapi pandemi ini memaksa kita untuk membuat ibadah lewat online seperti ini. Jadi melalui pandemi ini, Tuhan mengajar kita banyak hal. Hampir 2 tahun ini kita belajar banyak perkara daripada Tuhan. Kita belajar cara ibadah kita berubah. Cara bisnis kita berubah. Banyak teman-teman yang mulai berkata, wah, kalau tahu dari dulu bisnis online itu bisa caranya seperti ini. Saya bisa kerja dari rumah, saya bisa kerja dari luar kota, saya bisa kerja bahkan dari luar negeri. Wah, kenapa saya nggak berpikir seperti ini ya dulunya ya? Nah, inilah salah satu cara yang baru yang Tuhan berikan buat kita.
cara hidup kita juga mungkin berubah. Ya, banyak hal-hal yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Melalui proses demi proses selama hampir 2 tahun pandemi ini. Disinilah Tuhan sebetulnya mengajar kita. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang baru daripada Tuhan. Ke depan ini nanti, saya percaya Tuhan pasti akan berikan hal lebih banyak lagi paradigma yang baru. Tuhan berikan lagi lebih banyak lagi terobosan-terobosan yang baru. Yang sekarang mungkin kita belum terpikirkan. Tapi nanti mungkin kita tiba-tiba, wah, ada ide-ide kreatif yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, itu yang pertama. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, Yesaya pasal 43 tadi dikatakan begini. Ada sesuatu yang sedang tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita ngalami pandemi, kita masing-masing mungkin punya kesibukan yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu kesibukan Opa Oma sehari-hari. Mungkin ada yang sibuk dengan rumah tangganya, ada yang sibuk dengan Opa Oma yang masih bekerja, ada Opa Oma yang mungkin sibuk masih berdagang, berbisnis, atau mungkin ada Opa Oma yang juga sibuk dengan cucu. Tapi kita mengalami kesibukan yang demikian luar biasa, dan tiba-tiba pandemi itu datang. Saya ingat bulan Maret, hampir 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, tiba-tiba pandemi terjadi. Wow, kita terkaget-kaget. Tiba-tiba semua kegiatan stop. Ibadah stop, yang bekerja di kantor, yang sekolah, semua stop. Semua dilakukan dari rumah. Wah, tiba-tiba kita yang sibuk tiap hari, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan segala macam aktivitas, tiba-tiba stop semuanya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ngalami stop tiba-tiba. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Kita nggak tahu kenapa kok tiba-tiba begini. Kita pikir mungkin seminggu selesai, 2 minggu selesai, tapi kok nggak selesai-selesai ini pandeminya. Rupanya Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, waktu Tuhan stop semuanya, Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bahwa kita mungkin sudah terlalu sibuk dengan segala aktivitas kita, dan kita melupakan apa yang sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Dalam Keluaran pasal 3, Opa Oma, di sana ada kisah Musa. Opa Oma semua tahu ya, bagaimana Musa selama 40 tahun pertama menjadi pangeran di Mesir. Lalu setelah itu dia membuat satu kesalahan, ada pertengkaran, ada keributan di Mesir, dan Musa terpaksa harus melarikan diri. Dan Musa lari ke Midian. Di Midian dia ketemu dengan jodohnya, menikah di Midian. Dan Musa hidup di Midian, dia punya ternak bersama mertuanya Jitro. Dia punya ternak, dia punya bisnis, dia punya pekerjaan. Dan Musa sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, menggembalakan kambing dan domba. Sampai pada satu saat, tiba-tiba Tuhan berhentikan semua aktivitas Musa. Waktu Musa dalam Keluaran pasal 3 melihat ada sebuah semak belukar yang menyala-nyala, tapi tidak terbakar. Dan Musa mulai memperhatikan semak itu, meninggalkan domba-domba yang digembalakan, mulai melihat kepada semak itu, dan Musa di situ bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan mulai menceritakan kepada Musa rencananya yang dahsyat untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya ingat di awal-awal pandemi, semua aktivitas saya hampir stop. Tidak ada pelayanan, semua online. Hampir-hampir ke gereja ditutup, tidak bisa ke kantor. Saya mulai berpikir, apa yang saya mesti kerjakan di rumah ya? Tapi di situ saya mulai tanpa saya sadar, muncul banyak tawaran ikut seminar, ikut training, ikut diklat, ada pertemuan doa dengan
dengan kelompok ini, ada pertemuan doa dengan yayasan ini, ada pertemuan doa dengan jaringan ini, ada pertemuan doa dengan banyak hal. Tiba-tiba kita mulai masuk pertemuan-pertemuan di Zoom, di YouTube, kita mulai belajar, ada riset ini, ada penelitian tentang ini, ada survei tentang ini, dan kita mulai melihat keadaan dunia ini, bagaimana keadaan kekristenan di dunia ini. Banyak yang tiba-tiba saya mulai belajar. Sampai saya bilang dalam hati, kok tiba-tiba ini ikut seminar banyak sekali ya. Seminar ini. Hampir tiap hari ikut seminar. Tapi disitulah sebetulnya Tuhan sedang mengajar kita. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan ajar. Dan Tuhan berkata ini, yang selama ini kamu gak perhatikan, yang selama ini kamu lewatkan, karena kamu sibuk dan sibuk seperti Musa yang begitu sibuk, tiap hari sibuk, ada sesuatu yang terlupakan. Dan tiba-tiba Tuhan stop semuanya. Dan kita mulai memperhatikan sesuatu yang terlewatkan selama ini. Apa itu yang kita terlewatkan? Rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang dahsyat. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan yang luar biasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku hanya Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita bukan menyimpang ya, tapi terlewatkan dengan segala yang menjadi prioritasnya Tuhan. Kita mulai sibuk dengan prioritas-prioritas kita sendiri. Dan kita melewatkan prioritas sesungguhnya yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan waktu semua Tuhan stop seperti itu melalui pandemi ini, kita mulai kembali memperhatikan pesan-pesan Tuhan lewat para nabi. Pesan-pesan Tuhan lewat firman-Nya. Kita mulai mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan ke depan ini. Dalam Yesaya pasal 43 Tuhan berkata, memangnya kamu belum tahu? Belumkah kamu mengetahui? Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Yang mungkin terlewatkan oleh kita. Tapi melalui pandemi ini, Tuhan ingin mengajar kita. Untuk kita mulai kembali memperhatikan blueprint-nya Tuhan. Rencana besarnya Tuhan. Yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Yang harus dikerjakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang ketiga. Apa yang kita belajar dari Yesaya pasal 43? Di akhir daripada ayat itu dikatakan Tuhan akan memberi minum umat pilihannya. Oma opa yang dikasih Tuhan, masuk tahun paradigma yang baru. Tuhan ingatkan, Tuhan akan memberi minum air kepada umatnya. Air bisa berbicara masalah berkat. Waktu kita menerima paradigma yang baru, waktu kita mengenakan paradigma yang baru, Tuhan berkata tujuannya, waktu kita kenakan tujuannya, Tuhan mau berikan air buat umatnya. Tuhan mau berikan air buat umatnya yang mengalami kehausan. Sekali lagi, air bicara berkat. Masuk tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan memberkati kita. Akan membuat terobosan-terobosan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita. Bahkan Tuhan akan berikan mujizat-mujizatnya yang mungkin kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Dengan cara-cara yang baru, dengan pola-pola yang baru, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya percaya di tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru, kita akan mengalami banyak terobosan daripada Tuhan. Banyak perkara-perkara dahsyat daripada Tuhan. Banyak mujizat-mujizat daripada Tuhan. Waktu kita mengenakan paradigma yang baru dalam kehidupan kita. Lalu sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa memiliki paradigma yang baru. Bagaimana kita bisa memiliki paradigma yang baru itu? Gembala sidang kita Pak Niko, beliau berkata, untuk kita bisa memiliki paradigma yang baru, yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Saya mau tanya, Opa Oma, berapa banyak Opa Oma yang baca Alkitab setiap hari? Boleh angkat tangan Opa Oma. Puji Tuhan.
Kalau opa oma sudah mesti baca Alkitab setiap hari, wow, itu dahsyat. Tapi kalau ada opa oma yang udah lama nggak baca Alkitab. Dulu waktu masih muda baca Alkitab. Tapi sekarang, kan udah pernah dulu baca Alkitab. Ya nggak apa-apa oma-oma. Sudah pernah, sekarang baca lagi. Kan udah habis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya sekarang mulai lagi baca. Jadi buat opa oma yang sudah lama nggak baca Alkitab, ayo kita mulai baca Alkitab lagi. Yang mau katakan amin. Ya, baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mengerti firman Tuhan. Supaya kita belajar dari firman Tuhan. Dan kalau ada firman Tuhan yang luar biasa, yang pas dengan kebutuhan kita, opa oma tinggal katakan amin. Yang artinya ya. Biar firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan opa oma semua. Ya. Tuhan mau tuntun kita melalui firman-Nya. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan tuh bicara sama Yosua. Yosua, di negeri yang kuberikan kepadamu, janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Tuhan suruh Yosua baca Taurat, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya gak nyimpang kiri, gak nyimpang kanan. Ayo saya ajak opa oma semua. Masuk tahun paradigma yang baru. Ayo semua baca Alkitab setiap hari. Opa oma yang mau katakan amin. Dengan membaca Alkitab tiap hari, maka rohani kita makin bertumbuh. Roh kita menyala-nyala. Roh kita diisi oleh firman Tuhan. Roh kita diisi firman Tuhan. Jangan cuma dengar berita dunia. Saya gak melarang opa oma nonton televisi, dengarkan berita. Gak apa-apa. Tapi mari kita imbangi juga dengan membaca firman Tuhan. Supaya rohani kita, iman kita itu bertumbuh tidak hanya dari berita-berita duniawi. Berita duniawi membuat kita takut, membuat kita khawatir. Mazmur pasal yang pertama berkata, janganlah bergaul sama orang fasik. Tapi bergaullah dengan firman. Waktu opa oma bergaul dengan firman Tuhan, maka opa oma akan makan makanan rohani yang luar biasa. Dan rohani opa oma akan bertumbuh. Tubuh boleh makin tua opa oma. Tubuh boleh makin lemah. Tapi jangan buat rohani kita lemah. Rohani opa oma harus tetap on fire. Tetap semangat. Tetap berapi-api. Opa oma yang mau katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima paradigma yang baru? Hidup penuh Roh Kudus. Dengan cara banyak-banyak berbahasa roh. Berapa banyak opa oma yang sudah bisa berbahasa roh? Bisa angkat tangan opa oma? Nah, kalau opa oma sudah bisa berbahasa roh, ayo berbahasa roh tiap hari. Ora pasyakana makuria labasyakata rabata kiria labasyakana. Terus berbahasa roh. Tiap opa oma punya waktu, punya kesempatan. Waktu saat teduh di pagi hari, waktu berdoa bersama keluarga. Waktu opa oma berdoa sendiri pakai bahasa roh. Ora pasyakana rabata korabasyakana. Opa oma, waktu opa oma berbahasa roh, Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita. Roh Kudus akan berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus akan terus menumbuhkan iman kita, menumbuhkan roh kita. Tubuh boleh makin lemah, tubuh boleh makin tua, tapi roh kita harus tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Roh kita tetap harus on fire di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Amin opa oma? Amin? Mau berbahasa roh? Kalau opa oma belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya, penuhi saya dengan Roh Kudus. Urapi saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus, urapi. Opa oma tumpang tangan di kepala opa oma sendiri. Dan berkata, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kalau hari ini ada opa oma yang belum penuh Roh Kudus, yuk kita doa sebentar ya buat opa oma, yuk. Ayo, opa oma yang belum bisa berbahasa roh,
Belum penuh Roh Kudus, ayo tumpang tangan. Opa Oma tumpang tangan di kepala Oma sendiri. Tumpang tangan, tumpang tangan. Ayo Opa Oma tumpang tangan ya. Saya akan berdoa sebentar, saya akan berdoa. Tuhan penuhi Opa Oma dengan penuh dengan Roh Kudus. Ayo Roh Kudus, penuhi. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Penuh Roh Kudus. Oh, penuh Roh Kudus. Terus Opa Oma tumpang tangan, minta sama Tuhan, minta dipenuhi Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus. Dan Oma mulai belajar memperkatakan apapun yang ada di hati Opa Oma, bahasa-bahasa yang mungkin Opa Oma nggak kenal, keluarkan dari mulut Opa Oma. Ayo penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Opa Oma penuh Roh Kudus. Nah, hal yang ketiga. Bagaimana kita memiliki paradigma yang baru? Gembala sidang kita Pak Niko, beliau berkata begini. Kita harus hidup berintegritas. Menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Tahun 2021 yang baru kita lalui adalah tahun integritas. Kita diajar hidup kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup kita semakin benar. Perkataan kita, sikap hidup kita berintegritas di hadapan Tuhan. Masuk tahun 2002, tahun paradigma yang baru, bukan berarti kita melupakan integritas. Harusnya kita sudah lulus dengan hidup berintegritas. Kalau dulu kata-katanya sembarangan, kalau dulu sering bohong, kalau dulu sering berkata di depan dan di belakang berbeda, sekarang gak boleh lagi. Hidup kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Makin menjadi gambar daripada Tuhan Yesus. Supaya apa Opa Oma? Supaya nanti waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, Tuhan Yesus menemukan gerejanya serupa dengan gambaran Dia. Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput setiap kita, maka Tuhan menemukan kita semua, termasuk saya, termasuk Opa Oma, segambar dengan gambar Tuhan Yesus. Dan kita akan diangkat dan tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya 3 hal ini ya. Baca Alkitab setiap hari, penuh Roh Kudus, dan yang ketiga, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup berintegritas. Ya, saya percaya di tahun paradigma yang baru ini, apapun yang Opa Oma sedang alami, Tuhan akan buat terobosan-terobosan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan paradigma yang baru, cara berpikir yang baru, yang Opa Oma selama ini tidak pernah mengerti. Tiba-tiba Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Seperti Tuhan membuat jalan di padang gurun. Jalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan sediakan buat Opa Oma semua. Nah, di akhir daripada firman Tuhan hari ini, saya mau berdoa buat Opa Oma. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Opa Oma hari ini. Mungkin ada Opa Oma yang sedang sakit. Mungkin ada Opa Oma yang sedang lemah. Mungkin ada Opa Oma yang sedang punya masalah dengan keluarga. Mungkin ada Opa Oma yang sedang mengalami masalah dengan ekonomi. Yuk Opa Oma yuk. Kalau Opa Oma punya masalah, punya pergumulan, Opa Oma angkat tangan. Di rumah Opa Oma masing-masing angkat tangan. Saya akan berdoa buat Opa Oma. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat setiap Opa Oma yang mengangkat tangannya. Tuhan tolong ya Tuhan. Berikan terobosan yang baru. Berikan mujizat yang luar biasa. Berikan jalan keluar buat Opa Oma yang mengalami masalah. Kuatkan Opa Oma yang mengalami kelemahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Terjadi kesembuhan. Terjadi terobosan yang luar biasa. Sehingga Opa Oma boleh bangkit jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Di era Pentakosta yang ketiga ini. Haleluya. Mari Opa Oma bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma semua. Haleluya. Shalom Opa Oma. Diberkati Tuhan senantiasa ya Opa Oma, tetap sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan.
Minggu depan jangan lupa Opa Oma kita online bersama lagi. Ajak tetangga-tetangga, keluarga di rumah ya. Untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Minggu depan kita akan tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan tentunya tidak akan terlewatkan drama keluarga Oma Liu. Ini seri terbaru lagi dengan paradigma baru judulnya. Oke Opa Oma, persiapkan diri. Terima kasih, salam sehat selalu Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Opa dan Oma, mari sama-sama kita satu hati, kita mau berdoa syafaat. Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perkenanan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kali ini ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus ditaruh di dalam hati kami mau melakukan dan kami mau merenungkannya pagi, siang, dan malam ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala masalah, segala fenomena yang terjadi, kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kami, melindungi kami, menjagai kami. Tuhan Yesus menyertai selalu bagi setiap anak-anaknya yang selalu berdoa bagi Bapaknya di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Biarlah dalam menangani bangsa Indonesia ini ya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan marifat, kepintaran dan hati-Mu Bapa ada pada mereka ya Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami bawa gereja ini ke dalam tangan-Mu, gereja GBI Gatot Subroto. Kami berdoa bagi pemimpin yang tertinggi hingga yang terendahnya juga ya Tuhan. Bagi yang pusat dan cabang-cabang rantingnya yang ada, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai apapun kegiatan yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan terus bertindak, Tuhan terus menaungi mereka ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia kami bergerak ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Umas di tempat ini. Tuhan memberkati Bu Hana sebagai pemimpin kami. Tuhan Yesus memberkati juga segala organisasi yang ada juga ya Tuhan. Pengurus-pengurus yang ada, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kerohaniannya lebih lagi ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Kami berdoa bagi Oma dan Opa yang saat ini mungkin sedang sakit, menghadapi pergumulan yang berat. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang atas Oma dan Opa. Kami yakin Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan apa yang tidak pernah terfikirkan oleh kami, Tuhan membuatnya dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oma Opa, kita percaya semua doa, pujian, dan penyembahan yang sudah dipersembahkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saatnya kita akan menerima doa berkat, dan kita percaya ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan.
ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus. Opa Oma, di akhir daripada ibadah kita pada hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Mari Opa Oma angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, yang menyertai Opa Oma semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan diberkati, semua dalam keadaan on fire. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Opa Oma semua. Haleluya. Amin.